Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina siyam Ramadan. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin al-Mustafa al-Adnan wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sahabat takwa dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita mendekati akhir dari puasa Ramadan ini. Banyak ibadah-ibadah selain yang wajib, yaitu berpuasa, telah kita lakukan dalam rangka mensucikan diri kita. Semangat kita dalam beribadah semakin meningkat, spiritualitas kita juga meninggi, dan religiusitas kita juga bertambah. Karena itu memang bulan Ramadan ini dikhususkan Allah bagi hambanya untuk kita mendapatkan bonus-bonus pahala, selain juga kita mengikis dosa-dosa kita selama setahun. Karena itulah maka di bulan Ramadan ini dengan nuansa yang religius kita dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan berbagai macam ibadah. Lalu pertanyaannya, ketika kita selesai dari bulan Ramadan ini, bagaimana kita menjaga semangat kita, menjaga spiritualitas kita, religiusitas kita, agar ibadah-ibadah, amalan-amalan soleh yang telah kita lakukan selama bulan Ramadan ini bertahan terus selama 1 tahun, hingga kita insya Allah dipanjangkan oleh Allah umurnya, hingga bertemu pada Ramadan di tahun yang akan datang. Sahabat takwa dimanapun berada, tentunya kemudahan kita dalam beribadah selama bulan Ramadan tidak terlepas karena dari hati kita yang telah bersih dari segala dosa. Karena itu tips yang pertama agar kita tetap menjaga semangat kita, spiritualitas kita untuk terus beribadah walaupun di luar Ramadan, tapi kita tetap beribadah, terus meningkatkan ibadah kita selayaknya kita masih berada di Ramadan, maka kita menjaga kebersihan hati kita. Kenapa? Karena hati yang tidak bersih itulah yang akan menyebabkan kita sulit untuk beribadah. Hati yang tidak bersih juga menyebabkan kita tidak dapat menikmati ibadah, dan yang pada akhirnya kita merasa berat, kita merasa enggan untuk sholat, apalagi puasa setelah bulan Ramadan. Karena itu kita jaga kebersihan hati kita setelah kita melewati bulan Ramadan, untuk menjaga semangat Ramadan agar terus bertahan hingga Ramadan berikutnya. Dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza adznabal mu'min," kalau seorang mukmin melakukan satu buah dosa, nuqita fi qalbihi nuqtatu sauda, akan dicampakkan, dimasukkan ke dalam hatinya satu titik hitam. Fa idza astaghfara wa naza'a wa taba, kalau dia beristighfar dan melepaskan diri dari perbuatan dosa, dan juga bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali membersihkan dirinya, maka sukila qalbu, maka akan dihapus lagi tadi noda hitam tadi, menjadi bersih kembali.
Fa in zada zada, tapi kalau kita terus melakukan dosa berulang-ulang, maka hati kita, titik-titik hitam itu akan semakin bertambah setiap harinya. Ya. Maka itulah kita menjaga agar setelah Ramadan berlalu ini, setelah kita mensucikan diri di bulan suci ini dengan berbagai macam ibadah, puasa, amalan, salat lail, kita jaga hati kita agar tetap bersih, agar semangat Ramadan senantiasa ada di hati kita, sehingga insya Allah kita bertemu Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Sahabat takwa dimanapun berada, yang kedua, bahwa kita melanjutkan ibadah yang telah kita lakukan di bulan Ramadan. Ibadah yang pertama tentu yang wajib adalah puasa. Di luar Ramadan banyak lagi puasa-puasa yang merupakan puasa sunnah yang masih tetap kita dapat lakukan. Ada puasa Senin dan Kemis. Ya, dalam suatu hadis Rasulullah SAW menyatakan kenapa beliau berpuasa hari Senin, karena beliau katakan bahwa hari Senin adalah hari kelahiranku. Maka aku berpuasa hari Senin untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kenapa berpuasa pada hari Kamis? Beliau katakan bahwa hari Kamis adalah hari diangkatnya amalan kita setiap minggunya. Ya, maka beliau juga ingin ketika amalannya diangkat, beliau berada dalam keadaan berpuasa. Selain itu juga ada puasa yang namanya Ayyamul Bid, ya, hari-hari putih, yaitu tanggal 13, 14, dan 15 dari bulan-bulan tahun Komariah atau bulan-bulan Hijriah, ya. Dan selain itu juga kalau mau ditambah lagi, kita masih merasa mampu untuk menambah, ya, kuantitas puasa kita, maka ada yang namanya puasa Daud. Bagaimana cara melakukannya? Nabi Daud dulu melakukan puasa, 1 hari berpuasa, 1 hari berbuka, 1 hari berpuasa, 1 hari berbuka. Demikian seterusnya sepanjang tahun. Maka insya Allah puasa yang kita lakukan pada bulan Ramadan sebulan penuh, jika kita lanjutkan dengan puasa-puasa sunnah ini akan menjadi kebiasaan-kebiasaan baik yang akan terus membekas dan menjaga spiritualitas kita, menjaga keimanan kita, menjaga religiusitas kita, dan kita merasakan bahwa suasana Ramadan masih berada dalam diri kita hingga 1 tahun ke depan kita bertemu Ramadan lagi. Amalan yang kedua yang kita lakukan juga yaitu adalah membaca Quran. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala katakan bahwa bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Kalau kita selama bulan Ramadan ini mampu setidaknya menghatamkan 1 kali saja, ya, maka kebiasaan yang sudah baik ini jangan ditinggal. Ya, dalam 1 hari harus ada target-target yang harus kalian lakukan, harus kita lakukan, ya, untuk terus membaca Al-Quran. Walaupun itu hanya 1 halamankah, 2 halamankah, tapi jangan ditinggal sama sekali selepas kita keluar dari bulan Ramadan. Sahabat takwa dimanapun berada, lalu apalagi yang dapat kita lakukan untuk menjaga spirit Ramadan? Yaitu kita senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan baik, ya, selain tentu yang tadi telah saya sebut, ya, berpuasa dan juga membaca Al-Quran. Ada perbuatan-perbuatan baik lagi, meskipun itu kecil, kita dapat berbagi kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin, orang-orang yang membutuhkan, ya, agar ini juga menjadi kebiasaan-kebiasaan baik kita yang kita lakukan setiap hari. Tidak perlu hal-hal yang besar yang kita pikirkan untuk kita lakukan pasca Ramadan, tapi yang kita ingin capai adalah kontinuitas, ya, istiqomah kita untuk senantiasa beramal baik meskipun itu kecil, ya. Rasulullah SAW pernah ditanya, wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling baik yang bisa aku lakukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa jawab Rasulullah? Khairul a'mali indallah adwamuha wa in qalla.
bahwa sebaik-baik amal yang dilakukan oleh kita sebagai orang-orang mukmin dan muslim di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang terus-menerus kita lakukan, continue, tidak terputus, meskipun kuantitasnya itu tidak banyak. Gitu. Dan sahabat takwa dimanapun Anda berada, ya, selain hal-hal yang saya sebutkan tadi, tidak lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar, ya, tentunya pertama kita diberikan umur panjang hingga kita bertemu Ramadan lagi. Dan yang kedua, agar segala amalan-amalan baik, segala ibadah-ibadah yang kita lakukan, upaya-upaya yang kita lakukan untuk mensucikan diri tidak terputus di luar Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, bahwa jika kita ingin meminta kepada Allah, aku sangat dekat kepada hambaku. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan menjawab semua doa-doa hambaku. Syaratnya apa? Apabila idza da'ani, apabila dia mau meminta, mau berdoa kepadaku. Kalau kita baca literatur-literatur bahwa ulama-ulama kita pada zaman dahulu, ya, rata-rata membagi 1 tahun dalam kehidupannya dalam konteks bulan Ramadan ini hanya menjadi 2 bagian. Bagian yang pertama adalah 6 bulan sebelum Ramadan mereka mulai mendekatkan diri kepada Allah, berdoa, mensucikan diri, ya, untuk bersiap menyambut Ramadan dan agar dipanjangkan umurnya hingga masuk Ramadan. Karena itu kita tahu bahwa salah satu doa yang maksur yang diucapkan adalah Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Dan itu dilakukan oleh ulama-ulama kita 6 bulan sebelum memasuki bulan Ramadan. Lalu setelah bulan Ramadan, apa yang mereka lakukan? Mereka juga berdoa kembali. Berdoa untuk apa? Agar ibadah-ibadahnya selama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan agar semangat Ramadan senantiasa berada di dalam dirinya sehingga perbuatan-perbuatan baik dapat dia lakukan meskipun itu di luar bulan Ramadan. Sahabat takwa dimanapun berada, mudah-mudahan amalan-amalan ibadah kita ini di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita juga berdoa semoga selepasnya kita dari madrasah Ramadan ini, selepasnya kita mensucikan diri di bulan yang suci ini, kita masih terus bisa istiqomah untuk menjaga semangat Ramadan, istiqomah untuk meneruskan ibadah-ibadah di luar bulan Ramadan, dan istiqomah juga untuk senantiasa meningkatkan ibadah kita itu kepada level yang baik. Dengan cara apa tadi? Yang pertama, kita tetap menjaga kesucian hati kita. Yang kedua, meneruskan kebiasaan-kebiasaan baik kita yang telah kita lakukan, yaitu berpuasa. Ya, kalau Ramadan adalah puasa wajib, maka di luar Ramadan adalah puasa-puasa sunnah yang kita lakukan. Ya, dan yang ketiga, kita tetap membaca Al-Quran. Ya. Dan yang keempat, bahwa kita juga berusaha untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik lainnya, meskipun itu nilainya kecil, namun hal tersebut tidak terputus karena Allah sangat suka perbuatan yang dilakukan secara istiqomah meskipun kuantitasnya sedikit. Yang terakhir, tentunya kita mengikuti para ulama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, mudah-mudahan amalan ibadah kita diterima dan semangat Ramadan ini akan tetap berada di dalam diri kita semua. Untuk itu, di akhir ini mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk diri saya sendiri dan para pemirsa semua. Ya, sambil saya berdoa, taqabbalallahu minna wa minkum as-siyam wal qiyam wa salihal a'mal. Semoga Allah menerima, semoga Allah juga memberikan pahala terhadap amalan-amalan ibadah yang kita lakukan selama bulan Ramadan ini, dan menjadi pemberat insya Allah timbangan kita hingga kita
nanti mendapat ganjaran dari surga Allah Subhanahu wa taala, karena ganjarannya bagi orang-orang yang bertakwa adalah jannatin arduhas samawat wal ard, surga ya, yang luasnya adalah seluas langit dan bumi. Amin ya rabbal alamin. Demikian, selamat menjalankan ibadah berpuasa, semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.